Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman. Kabarnya gimana? Solih-solihah. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi seperti biasa dalam pembelajaran tematik PPKN tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 3 dan 4 tentang persatuan dalam keberagaman peran di sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah supaya teman-teman mampu mengetahui perbedaan peran seseorang di sekolah. Kemudian, agar teman-teman mampu mengetahui tugas atau kewajiban seseorang berdasarkan perannya di sekolah. Kemudian, supaya teman-teman mampu mengetahui sikap dalam menjaga persatuan. Nah, teman-teman masih ingat kan bahwa setiap orang punya tugasnya masing-masing sesuai dengan perannya. Kita sudah membahasnya ya. Tugas teman-teman sesuai perannya di rumah bagaimana. Tugas ayah sesuai perannya sebagai kepala keluarga. Nah, kita sekarang bicara tentang peran dan tugas seseorang yang ada di sekolah. Sebenarnya siapa aja sih warga sekolah itu? Nah, supaya teman-teman tahu nih, kita harus bahas dulu ya tentang warga sekolah. Siapa aja? Yang pertama yang pasti ada ketua yayasan ya, atau pengurus yayasan atau direktur sekolah. Nah, kemudian pasti ada kepala sekolah. Siapa kepala sekolah kita? Ya, betul, Pak Ahmad Musodik. Kemudian ada wakil kepala sekolah. Kemudian ada guru, kemudian ada murid nih, siswa-siswi kalian. Kemudian ada karyawan dan staf tata usaha, TU. Kemudian ada petugas kebersihan dan yang terakhir adalah penjaga sekolah. Paham ya teman-teman siapa yang dimaksud dengan warga sekolah? Lanjut. Nah, mau tahu peran dan tugas mereka masing-masing? Yuk kita bahas. Yang pertama ada ketua atau pengurus yayasan atau direktur sekolah. Berperannya sebagai pendiri sekolah swasta tentunya. Karena yang ada pengurus yayasan, ketua yayasan biasanya adanya di sekolah swasta kayak sekolah kita ya. Tugasnya mereka adalah pertama, memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga sekolah. Kemudian mengelola sekolah tentunya ya. Kemudian yang ketiga membuat keputusan terkait anggaran sekolah. Kemudian menetapkan kebijakan. Itu tugas mereka ya sebagai pendiri sekolah atau peran mereka sebagai pendiri sekolah. Lanjut. Kemudian kepala sekolah yang berperan sebagai tentunya pemimpin sekolah ya. Siapa? Pak Ahmad. Apa sih tugas Pak Ahmad? Yang pertama adalah menyusun program kerja dan anggaran sekolah. Kemudian mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian melakukan supervisi atau penilaian kinerja guru dan karyawan. Kemudian mengatur penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Oke, teman-teman paham ya? Kemudian yang berikutnya ada wakil kepala sekolah. Ayo wakil kepala sekolah kita siapa ya? Teman-teman udah tahu belum? Ya, di sekolah kita ada 2 orang wakil kepala sekolah ya. Ada wakil kepala sekolah bidang kemuridan yaitu Pak Aris. Kemudian ada bidang kurikulum yaitu Pak Erawan. Peran mereka sebagai tentunya wakil pemimpin sekolah. Wakilnya Pak Ahmad ya. Wakil kepala sekolah. Tugas mereka adalah yang pertama menyusun program pembinaan atau OSIS. Kemudian yang kedua menyusun program kegiatan ekskul. Kemudian yang ketiga mengatur pertemuan dengan wali murid. Misalnya ada rapat atau ada sesuatu yang harus dibicarakan tentang seorang anak gitu ya. Kemudian yang terakhir menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Paham ya teman-teman? Selanjutnya guru. Nah,
Pastinya guru di sekolah berperan sebagai orang tua di sekolah. Jadi pengganti orang tua di rumah ya. Guru adalah orang tua di sekolah. Dan peran guru adalah sebagai tenaga pendidik di sekolah. Apa sih tugasnya guru? Tugasnya guru yang pastinya memberikan ilmu kepada siswa-siswi di sekolah, pada semua murid ya. Kemudian memberikan bimbingan, pengarahan kepada siswa di sekolah. Kemudian memberikan penilaian dan evaluasi untuk siswa. Dan yang terakhir adalah membuat administrasi keguruan. Kemudian menjalin hubungan baik dengan murid dan wali murid ya. Itu bisa ditambahkan ya teman-teman. Oke, paham ya tugasnya guru, karena mereka perannya sebagai orang tua kalian di sekolah dan tenaga pendidik di sekolah. Nah, selanjutnya apa sih tugas dan peran murid ya? Kalian nih ya, murid atau siswa-siswi pastinya perannya sebagai peserta didik kalau di sekolah. Kalau di rumah kan kalian sebagai anak ya. Kalau di sekolah kalian perannya sebagai peserta didik. Apa sih tugas kalian? Tugas kalian yang paling utama yang tentunya pasti belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, itu harus tuh ya. Kemudian mematuhi dan melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Karena kalian di sekolah, kalian harus mematuhinya. Kalau kalian di rumah sebagai anak, baru kalian harus mematuhi tata tertib yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga, pastinya menghormati dan mematuhi perintah guru, tapi dalam hal kebaikan ya. Kemudian yang terakhir, menghormati warga sekolah lainnya, entah itu penjaga sekolah atau petugas kebersihan. Paham ya teman-teman tugas kalian? Karena peran kalian sebagai peserta didik, kalian harus paham nih tugas-tugas kalian, oke? Kemudian berikutnya adalah karyawan dan staf tata usaha, berperan sebagai staf dalam bidang pelayanan tentunya. Yang pertama pastinya tugas mereka adalah melayani pembayaran sekolah atau SPP. Misalnya karyawan BMT ya, contoh itu. Kemudian membantu melaksanakan administrasi sekolah, administrasi guru, dan administrasi murid. Paham ya teman-teman? Nah, berikutnya ada petugas kebersihan, berperan sebagai tentunya tim kebersihan. Apa sih tugas mereka? Tugas mereka adalah menjaga dan merawat kebersihan sekolah. Misalnya, membersihkan ruang kelas, ruang guru, lapangan, dan lain-lain. Kemudian, ada penjaga sekolah, atau di sekolah kita namanya apa? Satpam. Oke. Berperan sebagai tim keamanan tentunya. Apa tugas mereka? Tugas mereka tentunya menjaga keamanan sekolah. Kemudian menjaga barang atau fasilitas sekolah dari gangguan atau pencurian. Paham ya teman-teman? Nah, kalau tadi kita sudah membahas peran dan tugasnya masing-masing, bahwa setiap orang mempunyai tugas sesuai perannya masing-masing ya teman-teman. Gak mungkin kan kalau di sekolah semua orang memegang peran yang sama atau memegang tugas yang sama, padahal peran mereka berbeda-beda ya. Bagaimana kalau di sekolah hanya ada kepala sekolah doang? Ayo, kira-kira apakah kegiatan sekolah akan berjalan dengan baik? Nah, ini sekarang kita mau membahas tentang persatuan dan kesatuan atau sikap bersatu. Nah, apa sih persatuan dan kesatuan atau sikap bersatu itu? Sikap bersatu adalah sikap berkumpul atau bergabung menjadi satu tanpa mengenal perbedaan agama, ras, suku, dan adat istiadat. Tuh, kita di sekolah tuh ya bersatu semuanya, mau itu sukunya dari manapun kita bergabung ya. Nah, kemudian sikap bersatu sama seperti semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, teman-teman, maksudnya bagaimana?
Ya, di sekolah itu walaupun kita punya peran dan tugasnya masing-masing, ada kalanya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan ya teman-teman, agar semua berjalan dengan lancar dan baik ya teman-teman. Semua sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia. Kenapa kita harus bersatu? Tentunya agar kehidupan ini menjadi lebih nyaman, lebih aman, lebih damai, lebih tenang ya. Itu teman-teman bisa lihat tuh hal-hal yang menjaga persatuan di contoh halaman 188 ya. Kira-kira mana sih hal-hal yang bisa menunjukkan sikap bersatu dalam, kalau ini contohnya dalam keluarga ya. Kalau dalam sekolah pasti teman-teman tahu, misalnya kegiatan kerja bakti, apalagi kegiatan kalau kita lagi ada perlombaan 17-an atau kegiatan hari pramuka, banyak deh macam-macamnya ya teman-teman ya. Nah, supaya teman-teman paham, untuk mengisi halaman 188, 189, ini ada sikap contoh ya teman-teman, contoh sikap bersatu yang dapat terwujud jika kita menerapkan perilaku ini. Jadi contoh perilakunya agar sikap bersatu itu dapat terwujud. Yang pastinya menghargai perbedaan yang ada. Misal kayak waktu musyawarah tuh, kita ngebahas musyawarah, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Tapi nggak harus pada saat musyawarah aja. Pada keadaan apapun kita harus menghargai perbedaan yang ada. Ya. Kemudian tolong menolong tanpa membedakan orang lain. Tuh, seperti yang dilakukan di Edo di halaman 190. Tuh. Edo sebelum berangkat sekolah selalu merapikan tempat tidurnya, menolong ibu juga ya. Kemudian tidak mementingkan diri sendiri, tuh sama seperti azas musyawarah tuh, tidak mementingkan diri sendiri kalau ingin bersatu ya, nggak boleh egois. Kemudian menghargai hasil pekerjaan orang lain ya. Jadi tidak mengejek hasil karya orang lain, justru menghargai. Kalaupun kita nggak mau memuji, ya udah diem aja. Tapi memuji lebih bagus, karena setiap pujian itu akan membuat orang lain menjadi senang. Itulah ya teman-teman contoh perilaku agar sikap bersatu dapat terwujud. Oke, paham ya teman-teman? Alhamdulillah, materi atau pembahasannya selesai. Untuk tugas teman-teman di rumah adalah tolong dikerjakan buku tematik teman-teman di halaman 137 ya. Kalau di sini teman-teman cuman mengisi nama aja. Misalnya perannya guru kelas, siapa guru kelas kalian namanya. Terus perannya sebagai murid, nama kalian boleh ditulis, atau perannya kepala sekolah namanya siapa gitu ya, tulis ya teman-teman. Kemudian di halaman 157 kalian tinggal menuliskan apa yang ada di video, di slide yang Bu Guru tadi kasih. Misalnya direktur sekolah perannya direktur sekolah perannya apa? Misalnya pendiri sekolah tugasnya apa? Sebutkan satu ya. Semua bisa dituliskan tuh, udah ada jawabannya ya teman-teman ya. Paham ya? Kemudian di halaman berikutnya, di halaman 188, kalian tinggal menulis sikap bersatu adalah, udah ada di slide tadi. Contoh sikap bersatu juga udah ada di halaman 188, 189, kalian tinggal memberi centang. Kemudian di halaman berikutnya, di halaman 215 ya, kalian memberikan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Misalnya apa? Mengadakan upacara bersama, misalnya upacara 17 Agustus misalnya, atau mengikuti perlombaan hari ulang tahun pramuka. Tuliskan ya contoh-contohnya ya. Kemudian kalian kerjakan nih halaman 230. Ya, ini cuman berilah tanda centang dalam menunjukkan sikap saling bersatu. Tapi di situ sebelahnya pendapatku ya. Tapi kayaknya kasih tanda centang aja deh.
Oke teman-teman, paham ya tugas-tugasnya, mudah kan ya insya Allah ya, tentang peran dan tugas masing-masing di sekolah, kemudian tentang sikap persatuan dan persatuan. Oke teman-teman, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Teman-teman juga tinggal mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan, semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran serta memberkahi kalian semua beserta keluarga. Bu Guru akhiri pembahasan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.